Sendiri Mbak, kebetulan bawa motor sendiri. Nah ya, kabarnya gimana hari ini, baik? Alhamdulillah, lumayan. Sebelumnya, apa Mbak pernah melakukan konseling seperti ini? Belum pernah Mbak. Nah, alhamdulillah, berarti saya konselor pertama nih di sini. Iya Mbak. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya Mbak, apa Mbak tahu proses konseling yang sedang kita lakukan? Kurang tahu Mbak. Oh, baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit, boleh ya? Oke, jadi konseling yang saat ini kita lakukan itu proses pemberian layanan bantuan yang diberikan secara profesional yang diberikan oleh seorang konselor. Nah, konselor di sini yaitu saya sendiri diberikan kepada individu atau seorang konseli, yang mana konseli di sini itu Mbak sebagai klien saya untuk bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini dan dapat diselesaikan. Nah, tujuan itu agar Mbak bisa mandiri dan dapat mengendalikan diri. Itu sudah ada gambaran? Iya Mbak, sedikit sudah. Oke, sebelumnya perlu Mbak perhatikan juga di sini kami itu memegang 5 asas yang harus kita perhatikan selama proses konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apapun informasi yang saya dapat dari Mbak, apapun masalah Mbak yang diceritakan akan saya rahasiakan serapat-rapatnya karena di sini saya sudah melakukan sumpah janji konselor. Yang kedua itu ada kesukarelaan. Di sini saya sudah sukarela mendengarkan Mbak. Nah, saya ingin bertanya, apa Mbak sudah sukarela untuk bercerita kepada saya? Iya Mbak. Saya ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang mana di sini Mbak tidak perlu ada yang ditutup-tutupi atau ada yang perlu dibatasi. Mbak bisa terbuka seterbukanya, karena saya sendiri tidak akan bocor kemana-mana. Nah, yang keempat itu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian di sini nanti selama proses konseling kita berlangsung, Mbak sendiri yang akan bisa mengatasi solusinya. Mbak sendiri yang bisa mengambil langkah terbaiknya seperti apa. Nah, yang kelima yaitu asas kekinian. Nah, asas kekinian itu berarti masalah yang sedang Mbak alami saat ini ataupun masalah yang Mbak alami lalu tapi belum terselesaikan sekarang, itu yang dinamakan asas kekinian. Sudah bisa dipahami? Oke, pokoknya selama proses konseling kita berlangsung kita harus memegang teguh kelima asas itu ya. Oke, langsung aja. Mungkin sebelum memulai, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Nah, kita santai aja ya Mbak ya. Di sini saya ingin memulai. Mbak boleh menceritakan apa yang saat ini Mbak rasakan. Mbak. Jadi Mbak, saya nih akhir-akhir ini kenapa ya gitu, kok males banget gitu sama belajar. Nggak ada motivasi gitu loh Mbak buat belajar tuh, dan bingung deh gitu motivasi yang untuk meningkatkan belajar ini apa gitu Mbak. Sepertinya Mbak ini sekarang sedang mengalami tidak adanya semangat ya dalam proses belajar begitu. Betul Mbak. Dan lebih tertekannya lagi ketika saya meminta solusi kepada teman saya. Nah, waktu itu saya cerita sih Mbak sama teman gitu. Saya males belajar ini, saya males ngerjain tugas, udah tugas gitu kan. Tapi malah jawaban teman tuh malah bikin nambah tertekan gitu loh Mbak, nggak meningkatkan motivasi gitu, dia tuh malah neken gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan Mbak di sini tertekan karena melihat dari jawaban teman Mbak yang bikin Mbak turun semangatnya. Nah betul Mbak, itu bingung sih ya saya juga gitu kan. Sebenarnya dipikir-pikir saya tuh punya sih gitu. Maksudnya kayak saya mikir sih gitu kan, ada orang tua gitu kan, terus ada teman juga. Tapi sebenarnya itu saya tuh
nggak, harusnya jangan berpatok sama temen nggak sih gitu kan. Cuma restoran temen itu nggak membantu membangkitkan kita gitu kan, nggak bantu berhasil kita juga gitu. Tapi saya setelah melihat pengorbanan orang tua itu itu membuat motivasi gitu kan. Sebenarnya itu motivasi ada di dalam orang tua, karena yang saya melihat pengorbanan orang tua juga kan, bekerja kerasnya gitu, terus kasih sayang mereka juga full gitu. Kurang apa gitu dari orang tua gitu kan. Kalau misalkan dari orang tua ada, kenapa harus dari di luar motivasinya gitu. Oke, sebenarnya apa ada hal yang membuat Mbak bisa semangat lagi? Mbak pernah memikirkan nggak sih hal yang membuat Mbak semangat itu apa? Nah itu Mbak, yang membuat saya semangat itu sebenarnya orang tua gitu. Orang tua itu support system yang benar-benar ampuh sebenarnya gitu. Tapi ya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa, kenapa ya gitu, jadi malas gitu buat belajar. Padahal ada orang tua gitu di belakang saya ini, ada orang tua gitu yang menunggu berhasilnya dan suksesnya saya gitu. Oke. Tadi di awal Mbak bilang katanya Mbak sedang merasa tidak semangat, tapi sekarang Mbak bilang Mbak punya nih rasa semangat karena orang tua. Nah, coba Mbak refleksikan sebenarnya mana yang benar-benar sedang Mbak rasakan. Sebenarnya dipikir-pikir ya Mbak, saya tuh ngapain sih gitu mikirin respon dan omongan orang lain gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita sukses itu kan yang bangga diri kita dan orang tua ya Mbak, bukan orang lain gitu. Bukan teman, bukan ini, sebenarnya kan juga ikut bangga dan ikut senang, tapi kan prosesnya kita sendiri kan Mbak yang menjalani. Dan itu sih yang salah satu support system terbesar itu yang orang tua sih saat ini Mbak. Jadi sekarang ini Mbak pernah terpikirkan kan nggak apa yang saat ini pengen banget saya lakukan gitu? Saya pengen mencoba hal ini atau saya pengen kayak gini gitu. Pernah nggak Mbak pengen melakukan hal apa? Yang saya pengen lakuin sekarang tuh pengen memanage keseharian. Jadi kayak kan kesehariannya nggak teratur gitu ya Mbak gitu, acak-acakan, nggak tertata gitu loh, berantakan banget. Yang saya pengen lakuin sekarang tuh pengennya ya gitu mengatur dan mensusun ulang gitu keseharian kehidupan sehari-hari itu. Nah, kan Mbak udah ada solusi ya. Apa Mbak, nah solusi Mbak ini ada nggak sih kayak kira-kira, tapi kalau saya memanajemen waktu ada satu kendala nih. Nah, Mbak itu menemukan hal itu nggak? Kayak misalkan Mbak ini ada nggak sih kendala di saat Mbak ingin memanajemen waktu itu? Kendala ya Mbak? Dimanapun, baik itu dari misalkan di ruang lingkup kuliah atau di rumah atau di mungkin Mbak ngekos, dimanapun. Kalau kendala dibilang kendala pasti ada ya Mbak. Tapi ya buat apa kalau misalnya tertuju ke manage waktu itu gitu, memanage keseharian itu, buat apa kita tertujuknya ke kendala itu gitu kan ya Mbak. Kalau misalkan yang kendala sih, kendala besar sih nggak ada, tapi kalau masalah kendala kecil kayak waktu untuk menyesuaikan waktunya gitu, terus kayak apa ya, dari teman juga kan gitu, itu faktor sih Mbak gitu, faktor dari apa ya, kendala untuk saya memanage ulang gitu loh. Ya, berarti Mbak sekarang udah ada gambaran ya apa nih yang Mbak pengen lakuin. Nah, berarti sekarang setelah keluar dari proses konseling ini, Mbak tahu harus melakukan apa? Iya Mbak, saya sudah sedikit ada gambaran sih gitu. Karena kan tadi yang saya sudah bilang, saya itu mau merencanakan untuk memanage, mensusun ulang keseharian yang berantakan itu gitu. Terus saya juga nggak terlalu mau fokus sama omongan-omongan orang, omongan teman gitu, karena kan responan orang itu kan nggak berpengaruh lah gitu kepada kita, keberhasilan itu tuh nggak berpengaruh terhadap di responan mereka gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita itu saya tuh harus bisa terpusat kepada diri saya gitu. Masya Allah sekali ya Mbak.
di sini Mbak udah bisa nih nyari solusi terbaik buat diri Mbak itu apa, dan itu udah benar-benar jauh lebih baik dari perkiraan Mbak. Mungkin tadi Mbak bilang Mbak udah gak ada semangat, tapi lihat sekarang Mbak udah bisa menemukan jalan terbaik ya kan yang buat dilakukan. Tapi selain itu apa ada hal lain yang mengganggu atau emang udah benar-benar cukup di situ? Sebenarnya masalah tuh banyak tau Mbak, gitu kan. Tapi yang benar-benar ganggu ini, yang mengganggu saat ini tuh lingkungan sih Mbak, lingkungan gitu. Karena penting kan Mbak ya, lingkungan itu mempengaruhi mental kita itu kan. Sebenarnya dipikir capek gitu loh Mbak, mikirin masalah yang nggak ada ujungnya gitu. Bingung tau Mbak pernah nggak sih di posisi ini? Ya saya pernah, dan emang berat banget ya rasanya, apalagi ketika lingkungan kita tidak suportif akan hal itu. Iya, benar banget. Karena jujur aja sebenarnya saya itu orangnya overprotective gitu. Kayak apa ya? Aktifnya benar-benar aktif gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak perubahan temen atau perubahan lingkungan itu berpengaruh banget gitu. Sekecil-kecilnya perubahan itu benar-benar berpengaruh gitu Mbak. Jadi kayak saya tuh kebawa-bawa mikir, kok dia berubah sih gitu. Padahal itu tuh bukan dia yang berubah, dari diri sayanya gitu, yang terlalu berperasa kali ya gitu. Jadi Mbak ini ada sedikit sensitifnya ya. Iya, benar Mbak. Itu manusiawi Mbak. Tapi saat ini selain yang tadi manajemen waktu, apa ada solusi lain yang ingin Mbak lakukan atau emang untuk saat ini hanya itu? Untuk saat ini baru itu sih Mbak yang pikiran. Tapi itu sudah cukup membantu ya buat sekarang. Cukup membantu sih. Karena belum dimulai juga sih Mbak gitu, baru mau. Untuk selebihnya apa ada lagi yang ingin Mbak ceritakan? Sudah sih Mbak. Tidak apa-apa. Saya ingin bertanya apa untuk saya tahu perkembangan Mbak, kira-kira kapan lagi nih kita bisa bertemu untuk bisa Mbak menceritakan hasil atau solusi yang telah Mbak lakukan? Bisa sih Mbak, nanti 2 minggu ke depan bisa. 2 minggu ke depan, berarti 2 minggu ke depan itu baru sudah mulai bisa menerapkan solusi yang telah Mbak ini ya sudah lakukan saat ini. Mungkin sudah ya, kita tutup aja proses counseling kita kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat buat saya dan buat Mbak juga, dan pokoknya Mbak semangat terus dan jangan ragu untuk bercerita apapun kepada saya, sharing